Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar 1 merupakan gambar gunung. Gambar 2 menunjukkan gambar sungai. Gambar 3 merupakan danau. Dan gambar 4 merupakan gambar bendungan. Selanjutnya, berdasarkan gambar-gambar tersebut, coba jawab pertanyaan berikut ini. Kenampakan alam apakah yang terdapat pada gambar? Ya, kenampakan alam yang terdapat pada gambar yaitu gunung, sungai, dan danau. Selanjutnya, kenampakan buatan apakah yang terdapat pada gambar? Tepat sekali. Kenampakan buatan yang terdapat pada gambar adalah bendungan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam dan kenampakan buatan? Coba kalian simak penjelasan berikut ini. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam. Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terbentuk karena proses alam. Contoh kenampakan alam antara lain gunung, dataran tinggi, danau, sungai, pantai, laut, dan masih banyak yang lainnya. Kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat dari perbuatan manusia. Contoh kenampakan buatan antara lain bendungan, taman, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara atau bandar udara. Serta masih banyak juga yang lainnya. Anak-anak sahabat SD, kenampakan alam pada bentang alam di Indonesia sangatlah bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Sekarang, mari kita kenali bentang alam di beberapa pulau di Indonesia. Bentang alam tersebut mencakup gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Mari kita mulai dari yang pertama yaitu Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu bentang alam secara umum di Pulau Sumatera.
Selanjutnya adalah bentang alam secara umum di Pulau Kalimantan. Selanjutnya adalah bentang alam secara umum di Pulau Sulawesi. Selanjutnya yaitu bentang alam secara umum di Pulau Papua. Selanjutnya adalah bentang alam di Kepulauan Maluku. Selanjutnya bentang alam secara umum di Pulau Bali. Selanjutnya adalah bentang alam di Kepulauan Nusa Tenggara. Itu tadi merupakan bentang alam secara umum dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Anak-anak sahabat SD, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam yang hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Kita sudah mengetahui tentang iklim di Indonesia. Selanjutnya, kita juga akan mengenal musim yang ada di Indonesia. Musim adalah rentang waktu yang mengandung fenomena atau nilai suatu unsur cuaca yang mencolok atau dominan. Kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah Khatulistiwa membuat Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan atau musim penghujan.
Simak penjelasan berikut ini. Musim kemarau. Musim kemarau terjadi sekitar bulan April sampai Oktober. Ciri-ciri musim kemarau antara lain curah hujan rendah, langit tampak cerah, udara terasa panas, hujan tidak turun. Yang kedua adalah musim penghujan atau musim hujan. Musim penghujan terjadi sekitar bulan Oktober sampai dengan April. Ciri-ciri musim penghujan antara lain curah hujan tinggi, langit mendung dan berawan. Hujan turun hampir setiap hari. Matahari tertutup awan tebal. Sepanjang hari udara pun terasa lebih dingin. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim atau angin muson. Angin muson adalah angin yang bertiup secara periodik karena pengaruh letak geografis suatu wilayah dan juga pergeseran letak bumi terhadap matahari. Angin muson terjadi di Indonesia karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Angin muson bergantian arah secara berlawanan setiap 6 bulan sekali. Ada dua jenis angin muson di Indonesia, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup pada bulan Oktober sampai April ketika kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan. Saat itu, penyinaran sinar matahari di Australia lebih tinggi daripada di benua Asia. Ini mengakibatkan udara di Australia bertekanan minimum, sedangkan di Asia bertekanan maksimum, sehingga bertiup angin dari Asia ke Australia, di mana melalui wilayah Indonesia dan menyebabkan terjadinya musim penghujan. Angin muson timur bertiup pada bulan April sampai Oktober ketika kedudukan matahari berada di belahan bumi utara. Saat itu penyinaran sinar matahari di benua Asia lebih tinggi daripada di benua Australia. Ini mengakibatkan udara di Asia bertekanan minimum sedangkan di Australia bertekanan maksimum. Sehingga bertiup angin dari Australia ke Asia, di mana melalui wilayah Indonesia dan menyebabkan terjadinya musim kemarau. Anak-anak sahabat SD, tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Sekarang mari kita membaca teks tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Cermati setiap kalimat yang menyusun paragrafnya, kemudian kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut. Beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim.
Iklim memiliki peran penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yaitu manusia. Manusia dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukan. Ide pokok dari teks yang telah kita baca barusan antara lain paragraf 1, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf 2, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Paragraf 3, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf 4, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf 5,
Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yaitu manusia. Paragraf 6, di sisi lain manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Paragraf 7, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Anak-anak sahabat SD, melalui bacaan tadi kita sudah mengetahui tentang keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Sekarang mari kita cari tahu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Karakteristik flora di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Coba simak mind mapping atau peta pikiran berikut ini. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Memiliki karakteristik antara lain, jenis meranti-meranti sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk Indo-Australian, yaitu meliputi kawasan Indonesia bagian timur antara lain Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya, jenis meranti-meranti hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek pun banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Yang kedua, persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Coba perhatikan gambarnya. Sekarang perhatikan peta pikiran berikut ini. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis tersebar di kawasan Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Karakteristiknya banyak ditemui mamalia berukuran besar, banyak ditemui reptil, banyak ditemui jenis burung berukuran kecil. Berbagai macam ikan pun dapat dijumpai. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Tersebar di kawasan Indonesia bagian tengah meliputi Sulawesi, Timor, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Karakteristiknya banyak ditemui mamalia berukuran sedang, banyak ditemui reptil, banyak ditemui jenis burung berukuran sedang. Kemudian yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Tersebar di kawasan Indonesia bagian timur meliputi Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Karakteristiknya banyak ditemui mamalia berukuran kecil. Di daerah ini tidak ditemukan kera. Banyak ditemui reptil, banyak ditemui jenis burung berukuran besar. Jenis ikan air tawar relatif sedikit. Anak-anak sahabat SD,
iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itulah, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Selanjutnya, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Tentukan sila Pancasila yang sesuai dengan pernyataan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila berikut ini. Yang pertama, yaitu menggunakan hak pilih dalam pemilu. Pengamalan nilai-nilai ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Ini sesuai dengan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Pengamalan ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, mempelajari kesenian dari daerah lain sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, mari kita melakukan kegiatan berikut. Amatilah gambar-gambar berikut ini, kemudian berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar yang pertama yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, tidak sesuai. Selanjutnya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak sahabat SD, segala perilaku yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun Tuhan yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat dari setiap perilaku yang kita lakukan.
Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun, jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencanalah yang akan datang. Demikian pembelajaran dari tema 1 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.